Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, how are you today? Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah ya, Bapak berdoa semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak, di pertemuan pertama di semester 2 berjumpa kembali ya dengan Pak Arif dalam pembelajaran A2S. Hari ini kita akan belajar tentang rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Adapun tujuan pembelajarannya anak-anak yaitu sebagai berikut. Iman kepada qada dan qadar artinya bahwa kita harus meyakini dengan sepenuh hati adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa ya yang dimaksud dengan qada dan apa ya yang dimaksud dengan qadar? Qada artinya ketetapan. Sebelum manusia lahir ke alam dunia, maka Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kehidupannya. Nah anak-anak, qada ini merupakan takdir yang tidak bisa diubah. Contohnya kelahiran ya, ketika seseorang lahir ke alam dunia ini, maka mereka tidak akan bisa memilih mau jadi laki-laki ataupun jadi perempuan, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan ia menjadi seorang laki-laki atau seorang perempuan. Kemudian contoh selanjutnya yaitu kematian ya, ketika tiba ajal kepada seseorang, kepada kita, maka tidak ada waktu kita atau kita untuk menunda ataupun mengakhirkan, karena itu sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun fisik kita ya, ciri-ciri fisik kita, hidung mancung atau mata belotot, sipit, warna kulit dan sebagainya, itu merupakan takdir Allah, qada Allah, ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Nah anak-anakku, kemudian ada yang disebut dengan qadar. Apa itu qadar? Qadar artinya peraturan. Qadar merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada setiap makhluknya, baik itu yang sedang terjadi ataupun yang belum terjadi. Anak-anakku, qadar atau qadar, mohon maaf ya, qadar merupakan takdir Allah yang dapat diubah. Misalnya manusia mengalami kesulitan, maka kita bisa merubah takdir tersebut. Contoh lainnya misalnya kemiskinan ya. Kemiskinan ini merupakan takdir yang bisa diubah apabila kita mau bekerja dengan bersungguh-sungguh mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala atau menjemput rezeki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan tentunya masih banyak lagi. Nah anak-anak, qada dan qadar ini disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Menurut beberapa ulama, takdir ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada yang disebut dengan takdir mu'allaq, yaitu takdir yang kaitannya dengan cita-cita atau dengan keinginan manusia, yang misalnya seseorang ingin menjadi dokter, maka ia harus senantiasa berjuang, berikhtiar, belajar agar cita-citanya bisa tercapai. Maka takdir tersebut bisa diubah ya, bisa kita perjuangkan atau diikhtiarkan. Kemudian ada yang disebut dengan takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram ini merupakan takdir yang terjadi pada manusia dan tidak dapat kita usahakan atau tidak dapat ditawar, tidak dapat diubah. Misalnya mata sipit, hidung mancung. Aduh kenapa ya misalnya kok telinga saya bentuknya seperti ini berbeda dengan yang lain. Itu tidak bisa ditawar-tawar ya. Maka harus kita syukuri. Kemudian misalnya kulit putih, kematian dan lain-lain yang tentunya tidak bisa diubah, itu merupakan takdir mubram. Nah anak-anakku, sebagai seorang muslim tentunya ada beberapa sikap yang tentunya mencerminkan seorang yakin terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kita semua harus menerima dengan lapang dada setiap takdir atau qada dan qadar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang kedua yaitu selalu istiqomah atau tetap beristiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu selalu berhati-hati dalam tindakan ataupun dalam perbuatan kita. Dan yang keempat,
berdoa serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti silakan materi tentang iman kepada qada dan qadar ini bisa dibaca di buku A2S halaman berikut. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Sebagai orang Islam dan tentunya sebagai orang-orang yang beriman, sudah menjadi kewajiban kita meyakini rukun iman yang 1 sampai 6. Dan tadi yang kita pelajari bersama-sama yaitu rukun iman yang ke-6. Terima kasih ya anak-anak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam hormat buat keluarga yang ada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.